Halo In People, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya Elsa Paradila. Percaya KPK Bakal diselenggarakan Sabtu 28 November waktu setempat atau 2 Januari. Di informasi pertama, pemerintah luncurkan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri. Hal ini terkait dengan penggunaan seragam dan atribut keagamaan di sekolah negeri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama merilis surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri Rabu kemarin. SKB 3 Menteri tersebut mencakup 6 keputusan utama. Salah satu poinnya, pemerintah daerah harus mencabut aturan wajib penggunaan seragam maupun atribut keagamaan di sekolah negeri. Aturan itu paling lambat dicabut 30 hari sejak keputusan bersama ditetapkan. Jika tidak dipatuhi, sanksi akan diberikan bagi pelanggar. Meski begitu, Mendikbud Nadiem Makarim paparkan hal ini dikecualikan di Provinsi Aceh karena Aceh memiliki kekhususan dan akan tetap menggunakan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan daerah tersebut. Berikutnya, Agus Harimurti Yudhoyono sebut ada gerakan pengambil alihan paksa kekuasaan Partai Demokrat. Salah satu yang diduga terlibat adalah pejabat yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sejak awal pekan ini, isu terkait pengambil alihan paksa atau kudeta Partai Demokrat warnai jagat perpolitikan tanah air. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono sebut ada peran pejabat negara yang dekat dengan Presiden. Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Presumption of innocence. AHY bahkan tambahkan sudah mengirim surat kepada Presiden terkait hal tersebut. Nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pun muncul. Dikaitkan dengan isu kudeta Partai Demokrat, Muldoko membantah. Ia malah sarankan pemimpin jangan terlalu terbawa perasaan. Selanjutnya kita ke mancanegara, militer Myanmar umumkan perombakan kabinet besar-besaran. Setelah sebelumnya, Senin kemarin mereka mengudeta Aung San Suu Kyi dan pemerintahan resmi. Beberapa jam setelah umumkan keadaan darurat, militer Myanmar lakukan perombakan kabinet dan pergantian orang secara besar-besaran. Menteri Serikat baru diangkat untuk 11 kementerian, sementara 24 wakil menteri dicopot dari jabatan mereka. Selain itu, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diserahkan kepada Panglima Tertinggi Badan Ketahanan. Sebelumnya, Senin dini hari, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, sejumlah menteri dan pejabat Partai Nasional Demokrasi ditahan secara tiba-tiba. Selain itu, militer juga deklarasikan keadaan darurat selama setahun. Aung San Suu Kyi lantas mengutuk kudeta, serta meminta rakyat tidak menerima hal tersebut. Peristiwa kudeta ini pun jelas menggegerkan dunia. Beralih ke dunia olahraga, Manchester United tampil terengginas. Mereka berhasil mengalahkan Southampton 9 gol tanpa balas. In People, pasukan Southampton dibuat tak berdaya di Stadion Old Trafford Selasa malam waktu setempat. Bahkan di babak pertama, tim tamu sudah kebobolan 4 gol. Kemudian setan merah makin mengamuk di babak kedua saat tim lawan hanya bermain dengan 9 orang. Pasalnya, 2 pemain The Saints diganjar kartu merah alias diusir wasit. Hasil akhir 9-0 pun menutup laga. Kemenangan ini membuat Solskjaer menyamai rekor Sir Alex Ferguson kala sukses membawa MU pesta gol 9-0 atas Ipswich Town di tahun 1995. Kita beralih ke Korea, Blackpink sukses menggelar konser virtual perdana akhir pekan lalu. Ditonton lebih dari 280.000 fans, penyelenggara mengantongi omset hingga 147 miliar rupiah. Wih, cuan deh Pak Iji. Akhir pekan kemarin,
kemarin, tepat Minggu 31 Januari 2021, Blackpink sukses menghibur para Blink lewat konser virtual. Meskipun tanpa tatap muka langsung, Jennie dan kawan-kawan tampil energik dan penuh totalitas. Berlangsung 90 menit, para member nyanyikan banyak hits. Di momen ini juga, Rose bawakan single solo perdananya yang berjudul Gone. Meskipun begitu, single Ice Cream yang dinyanyikan featuring Selena Gomez dan Bet You Wanna, lagu collab dengan Cardi B, gak ditampilkan. Sayang ya. Nah, In People, dari tiket membership seharga hampir 450.000 untuk standar dan 550 ribuan untuk plus, terjual lebih dari 280.000. Penyelenggara pun meraup lebih dari 147 miliar rupiah. Terus, subscribers YouTube juga bertambah. Debak. Itu baru dari tiket ya, belum sponsor-sponsor lainnya. Pokoknya YG cuan banget deh. Sebuah kabar mengejutkan datang dari influencer Rahel V-nya. Selasa kemarin, Rahel resmi menggugat cerai suaminya. Bertepatan dengan 4 tahun anniversary pernikahan, influencer Rahel V-nya Selasa kemarin resmi menggugat cerai sang suami, Nico Al-Hakim. Dalam sidang perdana beragendakan mediasi, Nico sebagai tergugat hadir, sementara Rahel tidak datang. Kabar gugat cerai ini jelas mengejutkan banyak orang, mengingat keduanya dikenal sebagai pasangan mesra dan jadi idola. Meski begitu, kabar ketidakharmonisan keduanya memang sudah tercium publik sejak beberapa waktu lalu. Bahkan dalam wawancaranya dengan Boy William Januari silam, Rahel sempat memaparkan sedikit kondisi pernikahannya. Tapi ya emang aku emang sekarang lagi ada di kondisi yang paling bawah kalau soal hubungan, kayak kondisi yang paling buruk lah gitu. Tapi aku nggak mau orang-orang berspekulasi kalau ini tuh pernikahan aku itu selama ini tuh buruk gitu, yang nggak kayak gitu juga. Next, kalau ngomongin soal kuliner pecel lele kaki lima, yang jadi ciri khas adalah spanduknya. Dari satu tempat ke tempat lain nyaris persis. Nah, kebetulan waktu saya ke Lamongan, Jawa Timur, saya sempat ketemu sama pengrajinnya dan coba bikin. Seru deh. Tapi sayang banget nih In People, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di In Today's Highlights kali ini. Saya Elsa Paradila, In Today, In People's Way. Bye! Hai In People! Nah, di Lamongan ini emang bukan cuma terkenal sotonya aja, tapi ada juga pecel lele ya. Gue pergi ke Padang ada, ke Kendari ada, dan di Jabodetabek udah pastinya ada dong. Nah makanya nih sekarang gue mau langsung makan pecel lele Lamongan langsung di Lamongan. Oke? Mas, pesan pecel lelenya satu ya. Ngomongin soal kuliner yang satu ini, pecel lele emang menarik In People. Makanan kaki lima ini cukup diminati masyarakat dengan berbagai alasan. Mulai dari rasanya yang enak, gampang didapat, dan harganya yang terjangkau. Cuma dari tadi nih yang mengganggu pikiran gue, ini ada spanduk pecel lele. Pada nyadar nggak sih kalau misalnya di mana-mana tuh sama? Dari warnanya, gambarnya juga ikonik banget kan? Mau tau nggak siapa yang bikin? Bukan gue pastinya ya. Nih langsung aja, gue kenalin ke orangnya. Ayo ngakuin People, kalau lagi traveling keluar kota di Indonesia, hampir seluruh spanduk warung pecel lele mirip semua kan? Makanya gue mau ajak lo untuk kenalan sama sosok yang punya andil ngebuat spanduk pecel lele. Teguh Wahono namanya. Pria 51 tahun asal Lamongan ini hariannya selalu menghabiskan waktu di studio 8x4 meter miliknya. Bahkan Teguh sudah diakui banyak pihak sebagai ahli pembuat spanduk pecel lele loh In People. Dan sepak terjang awal Teguh ini dari hobinya sejak SD. Wih keren. Yang jelas awal dari hobi Mbak. Dari hobi saya kembangkan dan saya telateni karena saya juga tahu Mbak mau kerja apa lagi Mbak. Dari saya termotivasi dari diri saya sendiri Mbak. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk ikutan ngebuat spanduk pecel lele dari awal. Untuk ngebuat spanduk, biasanya diawali dengan menyiapkan catnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kain spanduk warna putih polos digelar di lantai untuk dibuat sketsanya. Setelah proses ini selesai, saatnya menebalkan garis sketsa dengan cat berwarna hitam. Dan setelah sketsanya sudah mulai terlihat, baru deh diwarnai. Oh iya, ada baiknya warna yang dipilih yang ngejreng ya, biar menarik perhatian si pembeli dari jauh. Berkat ketekunan mengerjakan spanduk pecel lele,
Teguh Wahono dikenal luas in people, apalagi di kalangan pedagang pecel lele. Oh iya, spanduk legendaris ini dijual dengan harga Rp130.000 per meter. Dan sekarang ini dirinya tidak hanya punya pelanggan dari Lamongan, tapi sudah meluas ke Bali, Kalimantan, hingga Papua.